Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta channel YouTube, di sini saya akan membawakan satu buah video, yaitu bagaimana mengatasi mesin pompa submersible yang sering mati. Di sini akan saya ulas semuanya supaya kalian semua tidak kebingungan ketika mengalami mesin pompa air Anda yang macet. Ketika mesin pompa Anda macet, maka langkah yang pertama adalah satu, jangan Anda lanjutkan untuk menyalakannya. Dan kemudian Anda silakan cek pada box kontrol. Di sini semua permasalahan tentang kemacetan akan saya kupas pada video ini, jadi tolong disimak dari awal sampai akhir. Siapa tahu salah satu kesulitannya adalah kesulitan kalian. Jika pompa Anda tidak berfungsi, langkah pertama yang Anda ambil adalah buka ini box kontrol ini dibuka. Nah, kemudian Anda ambil ini elko-nya. Apakah elko-nya masih bagus? Karena sering terjadi pompa sudah mati karena elko-nya rusak. Tanda-tanda elko rusak, dia akan cacat. Ini akan kembung atau mungkin pecah. Nah, dan kita lihat, ini kita konsletkan. Ya, kosong. Kemudian kita beri setrum. Beri setrum. Kita beri setrum ya, masukkan sini ke listrik. Ya, sudah saya masukkan, sebentar saja masukkan. Nah, kemudian kita konsletkan lagi, maka akan terjadi ledakan. Nah, itu berarti elko-nya masih bagus. Kalau kita konsletkan lagi sudah tidak ada ledakan, elko-nya masih bagus. Nah, berarti yang rusak bukan elko-nya. Seandainya ketika Anda copot elko dan Anda beri setrum, kemudian Anda konsletkan dia tidak ada ledakan, maka yang rusak langsung elko-nya sudah rusak. Kalau kerusakan ada pada head protector, yang dinamakan head protector adalah ini. Head itu artinya ada suatu panas, protect. Ketika panas berlebih dia akan protect. Nah, ini spare part kecil tapi sangat susah dicari. Tapi ada yang jual di toko online banyak. Harganya pun bervariasi. Sebenarnya harganya murah, antara Rp9.000. Tapi Anda bisa mencapai 50.000, 35.000, 75.000, bahkan 100.000, tergantung pintar-pintar Anda saja. Nah, bagaimana ketika itu head protector ini rusak? Itu biasanya Anda nyalakan nanti sekitar 5 menit mati. Nah, kemudian Anda tekan ini starternya, tekan. Nah, maka dia akan nyala lagi. Nanti 3 menit, 5 menit mati lagi. Begitu. Jadi caranya, jika Anda tidak mendapatkan head protector ini, maka cara yang terbaik adalah Anda buang saja. Ini saya praktekkan. Jadi kabel yang ini larinya ke listrik min. Kemudian satunya larinya ke saklar. Ya. Ini larinya ke PLN atau ke listrik satu, ke saklar satu, maka kita copot. Jadi seandainya ini kita copot. Ini kita copot.
Ya, kita copot. Nah, ini kita copot. Sudah. Ya, ini head protector, anggap ini sudah rusak atau kita tidak bisa membeli di mana, nggak tahu tempat yang jualnya, maka kita anggap tidak ada. Masih bisa berfungsi dengan cara, nah ini yang dari head protector yang tadi yang satu, maka kita masukkan ke dalam saklar tadi yang kita copot di saklar. Nah, sudah selesai. Sudah selesai, maka selanjutnya kita tes nyalakan. Kita tes nyalakan. Susunan kabelnya posisinya tetap seperti bawaan pabrik, tidak ada yang dirubah, hanya yang dicopot ini tadi. Anda hanya mengarah ini dan saklar saja. Sudah ini. Nah, maka kita coba nyalakan. Kita colokkan pada listrik. Dalam melakukan pengetesan mesin pompa, kalau tidak di pompanya tidak di dalam air, itu jangan lama-lama, 10 detik atau 5 detik atau 3 detik kelihatan dia sudah mutar sudah. Nih, lihat, perhatikan pompa ini, ya kalau dia bergerak akan jika baik dia akan bergerak dan bunyi. Ya. Kemudian kita tekan tombol saklar ya. Tombol saklarnya tekan, nanti akan nyala. Nah, ya itu sebentar saja kita nyalakan. Itu sudah hidup. Nah, jadi sekarang bagaimana kalau seandainya nanti suatu saat sudah head protectornya rusak, kemudian saklarnya pun rusak, Anda tidak tahu tempat yang menjual di mana, maka Anda dapat lakukan dengan cara ini. Caranya begini. Kita anggap saja boxnya ini adalah ini, ya. Kita lakukan dengan cara begini. Kita cabut. Ya, yang sabar nonton video ini. Jangan di skip karena nanti beritanya kurang padat dan berisi. Ya, ketahui ya, ini pompa kabelnya ada 3, warnanya biasanya coklat, biru, dan hitam, atau mungkin kuning, biru, dan hitam. Nah, sedangkan sekarang ini box ini kita buat gundul karena semuanya sudah tidak ada, semua sudah pada rusak. Jadi begini saja gundul. Maka yang kita ambil adalah ini. Ini tadi, jangan sekali-kali memegang ini kalau belum dikonsletkan. Ya. Oke, terus, nah ini yang biru, ini kabel dari kompa ya, ada 3 ya. Yang biru kita satukan pada yang biru. Biru kita satukan pada yang biru, kemudian kita lihat aliran listriknya. Nah, ini adalah aliran listriknya. Kita lihat nih, biru nomor 2, hitam nomor 1. Langsung kita pasang di sini. Biru sama biru kita taruh di biru. Ya, sudah. Sekarang yang hitam kita letakkan dengan yang hitam. Masukkan sini. Kita kencangkan murnya. Ya, sudah. Nah, kemudian yang sisa adalah yang coklat di elko dan coklat di
di pompa, maka kita ambil aja salah satu sini, salah satu jalurnya ini kita ambil nih, kita gandengkan dia, kita pasang sini. Ya, ini coklat. Nah, kita letakkan di sebelahnya sini ya. Nah, terus lagi kita kencang semua ya. Jadi susunannya begini, ini dia kabel elko yang coklat dengan kabel pompa yang coklat. Kabel elko yang biru diletakkan dengan kabel pompa yang biru. Nah, di sini hitam ketemu hitam, di sini listrik, pompa biru ketemu biru. Sudah, ini semua namanya sudah selesai. Kita nyalakan. Di sini tidak memakai saklar lagi. Anda bisa menggunakan saklar di luar atau eksternal. Nah, ini akan saya coba colokkan, tapi sebentar saja supaya jangan mesinnya rusak. Karena mesin submersible ini cenderung tidak bisa rusak kalau di dalam air dan pemakaiannya benar. Jadi dia yang lebih cepat rusak kalau dicolokkan tidak di air lebih dari 10 detik dan keseringan begitu dia akan rusak. Sekarang kita nyalakan, maka Anda lihat pergerakan pompa ini, nanti dia akan bergerak, itu tandanya berfungsi. Ya, tuh sudah. Nah, jadi semua permasalahan selesai. Nah, kalau ini namanya bypass. Main terabas semua, bypass. Sudah tidak ada saklar, sudah tidak ada head protector. Jadi kita membuat saklarnya saklar di tembok aja atau eksternal. Nah, jadi kalau misalnya kan Anda mesinnya rusak, tahap pertama kalau bisa nomor 1 cek elko seperti tadi. Nah, untuk yang to the point yang pasti, nah Anda bypass begini. Anda buat bentuknya begini. Kalau sudah Anda bentuk begini, Anda colokkan itu tidak mau nyala, itu sudah positif kabel menuju pompa ke bawah yang rusak. Anda bisa tarik pompa ke atas, Anda cek kabelnya, Anda telusuri di mana kabelnya. Kalau mungkin Anda melihat ada yang pecah kabelnya, mungkin dia jarak 3 meter, masih mending Anda bisa menyambungnya. Tapi kalau pecah di dalam, kabelnya putus di dalam, Anda tidak tahu, maka itu yang sulit. Tapi kebanyakan kabel ini, jika walaupun rusak di tengah, kalau Anda telusuri nanti dia akan ketahuan. Dipegangnya itu lain, akan menjadi bengkak. Yang rusak di dalam itu akan menjadi bengkak. Jadi usahakan ketika memasang isolasi tahan airnya harus benar-benar kedap tanpa bocor. Karena kalau bocor, kabel ketika bersentuhan dengan listrik, dia itu pompa masih tetap nyala, tapi lama-kelamaan kabelnya akan rapuh menjadi, bisa dipotong-potong, bisa menjadi halus dan menjadi abu. Ya, saya rasa penjelasan ini sudah sempurna. Sudah menjelaskan semuanya, jadi Anda tidak akan kesulitan lagi. Jadi yang jurus terakhir sudah Anda buat ini, Anda colokkan dan tidak mau muter, tidak berfungsi, itu berarti Anda cek kabel. Jika Anda tidak mau pusing, Anda tinggal beli kabel saja 1 roll. Ya, saya sampaikan cukup sekian dan terima kasih telah menyukai channel saya. Untuk sumber pengetahuan Anda, saya akan menjadikan channel ini menjadi sumber channel pengetahuan, segala pengetahuan, yaitu segala bidang sepertinya apa, Ipolexosbud Hankam Merata, ideologi, politik, sosial, budaya, dan Hankam Merata. Ya, mungkin akan membahas tentang itu, tetapi semuanya tentang sesuatu yang hak, tidak boleh menipu orang. Karena kita dikatakan Auzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin,
illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Jadi kita itu sebenarnya demi masa kita itu dalam kerugian, kecuali kita orang yang beramal baik, berbuat keamalan kebaikan dan berwasiat pada tentang kebaikan dan kesabaran. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.